Halo teman-teman. Iran secara resmi dikenal sebagai Republik Islam Iran, juga dikenal sebagai Persia, terletak di Asia Barat atau Timur Tengah. Negara ini memiliki luas sekitar 1.648.000 km persegi. Dan populasinya diperkirakan mencapai 86,2 juta orang. Secara historis, Iran adalah bagian dari Kerajaan Persia, salah satu kerajaan paling kuat sepanjang sejarah. Saat ini, Iran adalah negara dengan kekuatan militer terbesar ke-14 di dunia, menurut Global Firepower, dengan anggaran pertahanan sebesar 24,6 miliar dolar pada tahun 2022. Dan Iran termasuk dalam 15 negara teratas yang paling banyak membelanjakan anggaran pertahanan. Menurut data yang diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional, pada tahun 2022, Iran memiliki ekonomi sebesar 1.739 miliar dolar Amerika dan menempati urutan ke-14 dunia. PDB per kapita sebesar 20.261 dolar. Angka yang sangat mengesankan. Dan menjadi lebih mengesankan jika kita tahu bahwa Iran dapat melakukan ini, terlepas dari sanksi AS dan Barat selama lebih dari 4 dekade, dengan lebih dari 950 sanksi dari segala jenis. Untuk dapat mempertanggungjawabkan kekayaan Iran, terlepas dari sanksi dan sanksi AS. Perlu disebutkan pergolakan geopolitik di Ukraina, serta konfrontasi Rusia dengan AS, atau seluruh Eropa. Semua itu telah mendorong harga minyak dan gas mencapai puncaknya. Dan Iran memiliki sekitar 10% minyak dunia dan 15% gas, sekitar 80% ekspor terkait dengan minyak dan gas. Ini sangat menguntungkan bagi Iran. Kenaikan tajam harga minyak dan gaslah yang telah membantu pertumbuhan ekonomi Iran, meskipun ada sanksi. Namun, ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada minyak dan gas juga dipandang sebagai kelemahan yang fatal. Karena hanya harga minyak dan gas yang akan jatuh, itu akan menyebabkan seluruh ekonomi Iran goyah. Dan bahkan mungkin jatuh ke dalam krisis dan resesi. Iran juga merupakan negara yang menguasai Selat Hormuz, di Teluk Persia. Ini dianggap sebagai rute arteri paling penting di dunia. Dari segi sumber minyak, lebih dari 20 juta barel minyak mentah per hari melewati jalur ini. Dan itu menyumbang hampir 30% dari transaksi global. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Iran adalah negara yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. Sebab selama Iran memblokir Selat Hormuz, perekonomian dunia akan langsung memasuki masa resesi dan krisis. Jika itu benar-benar terjadi, itu berarti perang akan pecah. Namun, secara teori iya, namun dalam praktiknya belum tentu benar. Karena jika Iran menutup Selat Hormuz, itu juga berarti mereka menembak kaki mereka sendiri. Karena perekonomian mereka terlalu bergantung pada minyak. Selain itu, ini juga berarti berperang dengan sederet negara yang sangat bergantung pada minyak, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Jadi mereka tidak akan cukup bodoh untuk melakukan hal bodoh itu. Meski begitu, penguasaan Selat Hormuz akan memberikan keuntungan bagi Iran, sebelum negosiasi. Ini akan dilihat sebagai poin penting untuk menekan negara lain, atau setidaknya akan membuat negara lain lebih berhati-hati, ketika mengambil keputusan terkait Iran. Sebaliknya, Selat Hormuz juga merupakan kelemahan fatal Iran. Karena musuh mereka hanya perlu memblokir selat ini, itu berarti angkatan laut Iran tidak akan berguna. Karena aku tidak bisa pergi ke laut. Selain itu, ekonomi Iran akan segera jatuh ke dalam resesi, karena tidak dapat mengekspor minyak mentah ke dunia. Dengan demikian, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Selat Hormuz merupakan kekuatan sekaligus kelemahan Iran. Penting bagi Iran untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan selat ini secara rasional dan bijaksana. Hal menarik lainnya adalah sistem politik di Iran. Kantor Presiden Iran adalah kantor negara terpilih tertinggi di Republik Islam Iran. Menurut konstitusi, Presiden memiliki kekuasaan eksekutif, seperti menandatangani perjanjian dengan negara lain dan organisasi internasional, mengelola urusan organisasi negara, anggaran negara dan mengangkat menteri, wali kota, dan duta besar setelah disetujui oleh Majelis Nasional. Namun, di negara Timur Tengah ini, pemimpin tertinggi Iran adalah orang yang paling berkuasa baik secara politik maupun agama. Dia adalah orang yang langsung menunjuk kepala, banyak posisi kuat di militer, pemerintahan sipil, dan peradilan. Pada saat yang sama, dia juga yang mengeluarkan dekrit dan membuat keputusan akhir tentang ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Deklarasi perang atau perdamaian apapun harus disetujui oleh pemimpin tertinggi, bersama dengan 2/3 dari jumlah total anggota parlemen. Pemimpin tertinggi Iran saat ini adalah Ali Khamenei. Dia memegang posisi ini selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1989 hingga saat ini.
Dia juga menjabat sebagai presiden dari tahun 1981 hingga 1989. Pada tahun 2010, Forbes memilihnya di urutan ke-26 dalam daftar orang paling berkuasa di dunia. Dan banyak orang juga berpikir, dia adalah seorang diktator yang masih hidup sampai sekarang. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.